Nama saya Yoni Andanowati, Warakawuri atau Janda Penerbang Garuda Indonesia. Sayugya Agus Harngadi, batch 15, yang mendapat musibah di ujung landasan Beranti Tanjung Karang dengan Fokker 28, dan ini adalah kisah saya. Mohon izin Ibu, boleh bertanya mengenai Bapak, nama Bapak, siapa Ibu? Nama saya Sayugya Agus Harngadi, batch 15, ya. Baru 4 tahun ya, berarti di Garuda Indonesia ya, karena lepas dari pendidikan, masih jadi co-pilot, terus pada saat itu terbang dengan Kapten Aman Sukedi. Jadi terbang ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, terus kembali lagi Jakarta, Tanjung Karang mau ke Jakarta gitu. Ada kejadian apa Ibu di Tanjung Karang? Jadi pada saat itu pesawat Fokker 28 Garuda Indonesia tiba-tiba tidak bisa mendarat, sehingga harus beberapa kali putar balik gitu kan. Tapi pas waktu itu mendarat, istilahnya apa ya, overshoot gitu. Jadi enggak dari ujung landasan, tapi sudah dari tengah, sehingga pas kesananya tuh sudah masuk ke area pesawahan gitu. Kejadiannya tepatnya di mana Ibu? Itu kejadiannya di tahun 1982 dengan Fokker 28 GA, kalau nggak salah Cimanuk namanya gitu. Cimanuk. Itu harusnya beliau pulang sore hari. Jadi kejadiannya di sana sekitar jam 4 sore. Udaranya memang sedang hujan ya, katanya hujan, petir juga, jadi udaranya memang gelap. Sewaktu pertama kali Ibu mendengar kabar dari Bapak, Ibu posisi lagi di itu saya masih sore-sore, saya masih baca sambil nonton TV, tapi antara baca sama nonton fokusnya jadi terpecah gitu, sehingga pada saat ada kejadian kecelakaan pesawat Garuda Indonesia, itu sudah disebutkan dari nama-nama yang sudah hampir terakhir. Jadi sudah sampai yang Hasan anak gitu kan. Terus saya ada terpikir bahwa ini jangan-jangan gitu kan, tapi bukan gitu. Ada satu saat lagi iya gitu, tapi enggak gitu kan. Ya qadarullah, pada saat itu Allah memang memberikan saya untuk tidak full melihat TV. Mungkin kalau saya full melihat TV saat saya sendiri di rumah, mungkin malah jadinya lebih nggak baik ya. Cuma sudah beberapa saat saya lihat ada kombi Garuda, tapi kalau ini saya lihat di situ ada Kapten Simolang. Terus juga ada bagian personalia Pak Sidi Ersan, ada bagian personalia yang lain gitu. Jadi udah ada beberapa orang, saya langsung bilang, wah ini bener, ya kan? Jadi saya langsung, wah jangan-jangan udah memang kabar yang tadi saya lihat itu udah kabar suami ya gitu. Saya buka pintu, mereka juga langsung bertanya sama saya, Ibu sedang hamil ya? Langsung pertama sekali yang dipertanyakan itu adalah iya. Saya bilang iya karena kejadian itu hari Sabtu, dan saat saya dibawa almarhum ke Poliklinik Garuda itu di hari Jumat. Jadi sewaktu Bapak nggak ada, Ibu mengandung 2 bulan? Iya, pada saat sudah ketemu dengan para pimpinan Garuda itu, saya ditanya, Ibu di sini ada keluarganya nggak? Iya, saya bilang ada. Coba kami antar di sana sambil nunggu perkembangan. Akhirnya saya diantar ke keluarganya almarhum, adik bapaknya yang paling kecil. Terus sampai pada saat saya kembali ke rumah itu udah ada tenda dan juga bendera-bendera kuning. Jadi tamu-tamu itu sudah banyak. Saya sendiri masih belum tahu kan kepastiannya itu bagaimana tadinya, tapi begitu lihat bendera kuning saya sudah. Akhirnya ada ayah saya juga sudah datang. Terus saya bilang, Pak Ibu ada kecelakaan, kata ayah saya. Iya, tapi sambil giniin saya ya. Itu diminta dibawa ke Purwokerto sama orang tua almarhum. Ya saya waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa, dan saya ya nurut apa yang sudah diinginkan orang tua ya gitu. Jadi besok hari Sabtu, di hari Minggunya
Hanggar Kemayoran itu kami sudah disediakan untuk penyambutan jenazah almarhum, dan karena dibawa ke Purwokerto, jadi Pak WWK pada saat itu sudah menyiapkan satu pesawat untuk kami juga berangkat ke sana sampai Jogja. Dari Jogja sudah disediakan ambulans dengan tim yang lain ya. Apakah ada firasat Ibu sebelum Bapak? Kalau nggak firasat ada sih izin? enggak, tapi kalau bercandaannya beliau itu yang sudah membuat seperti gini, Mas nanti ke rumah ayah ya gitu. Oh nggak bisa gitu, ini terbang Mas terakhir gitu. Terbang terakhir karena dua minggu itu kan memang jadwalnya diterima. Itu terakhir di 2 minggu ya, nanti 2 minggu lagi kan sudah dapat jadwal kembali untuk terbang gitu kan. Jadi dia bilang ini jadwal Mas terakhir, nggak tahu nantinya kemana gitu kan. Ya udah gitu. Terus dia juga sempet yang namanya bilangin ke saya, ini nanti buat temen kamu kalau Mas nggak ada. Saya pikir nggak adanya tuh karena terbang ya. Kalau terbang itu kan 2-3 hari gitu kan. Kalau ron di mana gitu kan. Tapi ternyata kata-katanya itu ini adalah terbang terakhir. Dan ada lagi, kamu bisa mendidik dengan baik ya gitu. Jadi itu pesan-pesannya dari Bapak. Iya. Jadi mungkin kalau bisa Ibu rasakan kayak memang Bapak sudah tahu ya Bu ya. Seperti kayak pamit. Jadi saya juga mikir ya, saya lagi masak di dapur disamperin terus dipanggil-panggil lagi gitu kan, dia nyomot-nyomotin apa yang saya masak gitu kan. Nanti dia panggil ke kamar. Di kamar aja dia masih bercandain saya pakai daster saya. Godain kita dong gitu. Jadi seolah-olah memberikan kesan terakhir itu yang sangat saya ingat gitu. Apakah Ibu tidak bekerja? Pada saat itu tidak bekerja. Jadi memang diberikan 3 alternatif ya untuk saya, apa mau usaha. Keduanya untuk saya mau kuliah kembali Ditanggung oleh Garuda, atau ibu mau bekerja. Akhirnya karena saya sedang hamil ya saya pilihnya bekerja ya. Oke, kalaupun bekerja kalau bisa sudah selesai melahirkan. Jadi nanti kapan ibu siap baru bergabung pada kami. Oke, menanggapi tentang restrukturisasi Jiwasraya. Iya. Opsi keberapa yang terpaksa Ibu pilih? Waktu itu sepertinya keempat ya, saya juga agak lupa juga gitu kan. Tapi yang nggak seumur hidup lagi gitu. Saya tuh nggak banyak dapatnya, karena pertama kali saya dapat pensiun tuh cuma 8.800. Nah sekarang ini nilainya 900 berapa lah gitu, nggak sampai 1 juta. Itu yang dari Bapak Ibu? Yang dari Bapak, yang dari pilot Garuda. Yang orang bilang wah istri pilot, jandanya pilot pasti pensiunannya besar gitu ya. Tapi enggak, itu segitu. Cuma itu juga ya kita syukuri, alhamdulillah gitu kan. Restrukturisasi ini apakah menurut Ibu pantas? Saya rasa enggak ya. Tapi kejadiannya kan karena ada oknum yang memang jolim ya kepada kita ya. Jadi mereka mungkin korup sehingga itu Jiwasrayanya juga bisa membuat para nasabahnya akhirnya seperti ini kan gitu. Pada saat harus memilih itu saya juga bingung. Saya dapat SK itu kan harusnya seumur hidup. Sekarang kalau nggak seumur hidup, kenapa jadi seperti ini gitu? Loh kok kayak dijolimin gitu ya, seperti itu. Tapi ya udah kadarullah dan memang harus seperti ini jalannya. Saya ikut aja suara terbanyak dari yang rekan-rekan di pilot-pilot Garuda itu kan, karena batch 15 juga Yon kami pilihannya ini gitu. Oh iya udah, jadi ikut aja gitu. Ini berarti berakhirnya tahun 2029. 29 kalau nggak salah. Di saat tahun 2029 itu berlalu atau saat 2029 itu apa rencana Ibu selanjutnya? Berpulang lagi semuanya takdir Allah ya. Kalau kita seumpamanya menuntut harus gitu, ternyata Allah memanggil saya lebih dulu juga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya rasa Garuda lah yang harus bijak ya untuk bisa
kami ini dipikirkan kembali gitu kan. Bagaimana sih diperjuangkan kembali. Jadi harapan saya supaya beliau-beliau yang sekarang sedang menjabat atau yang sedang berusaha untuk mengambil alih kembali hak-hak kami gitu kan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan hati mereka terketuk lah untuk bisa membantu kami ya seperti ini.